Halo, good morning grade 8. Bertemu lagi dengan Mr. Yedija dalam pelajaran Bahasa Indonesia hari ini 5 Oktober 2020 hari Senin. Kita sudah mempelajari tentang teks eksposisi secara lebih mendalam. Kita sudah belajar banyak sekali tentang teks eksposisi dalam media massa. Kita akan belajar ke materi selanjutnya, itu menyimpulkan isi teks eksposisi. Sebelum kita menyimpulkan isi teks eksposisi, kita akan mengetahui dulu bagian dari teks eksposisi itu sendiri secara garis besar, yaitu gagasan umum sebagai dasar penyimpulan isi teks. Jadi kita tentukan dulu gagasan umumnya. Kamu pasti telah mengetahui bahwa teks eksposisi memiliki bagian yang disebut rangkaian gagasan. Ada gagasan umum dan gagasan dasar atau gagasan pokok, gagasan utama, dan gagasan khusus atau gagasan pendukung. Nah, pada umumnya bagian tersebut berada di antara tesis dan penegasan ulang. Oke? Rangkaian gagasan dalam teks eksposisi ada yang berupa gagasan umum dan gagasan khusus. Gagasan umum ini the main idea, gagasan khusus itu supporting ideas. Oke? Gagasan umum, gagasan utama atau ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Jadi adalah this is the very general, the main idea of the text, exposition text. So you will explain more and then you will develop the text start with this gagasan utama atau the main idea. Keberadaan gagasan umum suatu teks atau paragraf dapat diketahui setelah membaca teks itu secara keseluruhan. Jadi, gagasan umum atau main idea itu tidak sepenuhnya tertulis kadang-kadang. Jadi, ada beberapa gagasan umum atau main idea yang secara interpretatif harus kalian cari sendiri. Jadi, misalnya dari suatu bacaan, kalian tentukan gagasan utamanya apa. Jadi, tidak literally tertulis. Jadi, kalian kadang-kadang harus mencari gagasan utama itu sendiri dari paragraf tersebut dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, keberadaan gagasan umum suatu teks atau paragraf dapat diketahui setelah membaca teks itu secara keseluruhan. Namun demikian, tidak sedikit pula paragraf yang menempatkan gagasan umum itu pada awal kalimat atau kalimat pertama. Nah, ini juga yang ada beberapa teks yang mudah yang jika kalian sudah membaca kalimat tersebut atau membaca paragraf tersebut secara keseluruhan dan menurut kalian main ID-nya itu literally ada tertulis, literal kalian bisa tulis dan biasanya letaknya itu di kalimat pertama atau di awal paragraf. Teks seperti itu akan lebih cepat dan lebih mudah bagi pembaca untuk memahami paragraf tersebut ya, karena it's literally written on the paragraph. Gagasan umum akan disertai gagasan khusus atau supporting ideas, atau dapat pula disebut gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Gagasan-gagasan pendukung atau supporting ideas ini dikembangkan berdasarkan gagasan umum. Jadi tidak dikembangkan berdiri sendiri, tapi gagasan umum atau gagasan khusus ini atau supporting ideas ini sudah pasti menjelaskan dan mensupply gagasan utama atau gagasan umum atau main ideas. Nah, gagasan-gagasan pendukung dikembangkan dari situ. Nah, gagasan umum dijabarkan oleh gagasan pendukung ini lebih dari satu gagasan khusus. Jadi ada banyak. Nah, ini bagiannya bisa kalian lihat. Jadi ada gagasan dalam teks itu ada gagasan umum. Nah, gagasan umum itu dibagi lagi menjadi gagasan penjelas atau gagasan pendukung 1, 2, 3 dan selebihnya. Di sini ada beberapa contoh teks dan gagasan umum serta gagasan khusus. Kalian bisa baca dimulai dari halaman 63. Kalian bisa baca contohnya, ada beberapa teks atau paragraf yang literally menulis gagasan umumnya di awal paragraf, ada juga yang tidak. Jadi kalian bisa menyimpulkan. Nah, di sini ini tidak dituliskan di paragrafnya. Jadi tapi kalian harus menyimpulkan sendiri gagasan umum atau main ideas-nya seperti itu. Nah, untuk kegiatannya yang akan kalian lakukan hari ini adalah ini, kegiatan 3.3, tidak perlu membuat kelompok, tapi kalian sendiri lakukan, jawab pertanyaan. Jadi tentukan gagasan umum dan gagasan khususnya atau gagasan pendukungnya. Main ideas and supporting ideas of this story. Manajemen pengelolaan sampah. Kalian temukan masing-masing paragraf gagasan, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf. Kalian tentukan masing-masing gagasan umumnya atau main ideas-nya dan supporting ideas-nya for each paragraph. Oke? Itu tugas kalian hari ini. Kalau masih ada pertanyaan bingung dan masih tidak jelas, bisa ditanyakan pada Mr. Yedi. Thank you for the attention. Good morning, bye.